Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku, siswa dan siswi MTS Mafatihul Huda yang kami banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana kita pada saat ini bisa diberikan kesehatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas berupa yaitu kegiatan Madrasah Sanawiyah Mafatihul Huda yang berupa pondok Ramadan. Meskipun kalian saat ini berada di rumah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kami sampaikan kepada kalian ada hikmah dan manfaatnya. Dan kami gak lupa pula menyampaikan apa kabar kalian semuanya. Insya Allah sehat-sehat semuanya. Dan bagaimana puasanya sore hari ini? Insya Allah lebih semangat. Anak-anakku yang saya banggakan, di sini kami akan menyampaikan materi tentang toharoh. Mungkin kalian di sekolah sudah dipelajari tentang toharoh. Mari kita belajar bersama. Saya belajar, kalian belajar, agar nanti bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Toharoh menurut bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Toharoh menurut etimologi atau dengan bahasa Arab yang berarti adalah ingat atau tidak? Berarti bersuci. Toharoh menurut bahasa bersuci. Kemudian menurut terminologi atau menurut istilah adalah membersihkan badan atau pakaian atau tempat tinggal dari hal-hal yang kurang bersih tadi atau yang kotor tadi. Sesuai dengan firman Allah, wasiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 dan 5, yang berarti dan bersihkanlah pakaian dan jauhilah perbuatan yang kotor atau yang dosa. Juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Anak-anakku yang saya banggakan, mengapa agama Islam sangat memperhatikan dengan kebersihan, kesehatan? Jawabnya ada dua bagian. Yaitu yang pertama, bersih atau suci untuk keperluan ibadah atau sholat. Dan kalau kalian insya Allah pergi haji atau umroh, yaitu melaksanakan tawaf, di situ harus dengan suci dari hadas kecil dan hadas besar.
Kemudian yang kedua, di luar ibadah, kebersihan kita jaga maka akan terhindar dari penyakit atau bau-bau badan kita yang kurang enak, karena kita selalu berteman, berkeluarga, ya, bercampur sesama manusia, sehingga tidak mengganggu daripada orang-orang yang kita dekati. Ini untuk kebersihan badan kita. Anak-anakku yang berbahagia, macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Kalian tentunya kalau bersuci harus menggunakan air. Tentunya kalian harus tahu air apa yang bisa digunakan untuk bersuci, karena di dunia ini banyak air. Namun di situ ada beberapa yang bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air apa? Mungkin kalian masih ingat. Saya sampaikan kembali agar lebih ingat lagi macam air-air yang bisa digunakan untuk bersuci. Yaitu yang pertama, air hujan. Bisa untuk bersuci, mandi, wudhu, dan lain sebagainya. Kemudian air laut juga bisa kita gunakan. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air mata air atau air sumber. Kemudian yang keenam, air es. Artinya air dari salju yang sudah mencair. Yang ketujuh adalah air embun. Inilah semuanya kita gunakan untuk bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian ada beberapa air yang harus kalian ketahui, yaitu air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan ini adalah disebut air mutlak, yaitu air suci yang dapat mensucikan untuk wudhu ataupun untuk mandi atau membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada badan kalian. Allah berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan tersebut. Quran surat Anfal ayat 11. Juga Quran surat Al-Furqan ayat 48 menjelaskan, wa anzala minas sama'i ma'an tohuron, dan kami turunkan dari langit air yang bersih. Inilah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia. Kemudian yang kedua, setelah yang pertama tadi air suci dan mensucikan, air mutlak, yaitu air sumur, ya, air mata air dan lain sebagainya tadi, termasuk itu air mutlak, air suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan, berarti zatnya tetap suci, tidak
dipakai untuk mencucikan sesuatu. Contoh air yang suci tidak mensucikan yaitu air kopi atau air teh, ya, atau minuman yang sudah tercampur kopi dan teh yang dicampur dengan air, ya, yang jelas semuanya adalah suci, namun tidak mensucikan karena sifatnya sudah berubah, berubah tadi warnanya, rasanya sudah berubah. Kemudian air yang makruh dipakai yaitu yang terjemur pada sinar matahari di dalam bencana, bencana. Ya mungkin kalian masih tanda tanya, air kena sinar matahari seperti di sungai, kena sinar matahari. Yang saya maksud air di dalam bencana. Ini ada atau ditempatkan kasarannya di ember yang besar, Ini adalah termasuk airnya air makruh. Air makruh kalau digunakan untuk mensucikan. Kemudian yang keempat, air yang terkena najis. Maksudnya air yang terkena najis, airnya berubah dari, meskipun banyak, airnya berubah dari sifatnya, baik bau, kemudian warna, dan lain sebagainya. Ini sudah berubah seperti air sungai yang begitu ngalir terus, tetapi di situ baunya sudah nggak enak, warnanya seperti di daerah-daerah hujan umumnya teletong dan lain sebagainya. Ini adalah air yang terkena najis, yang sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Apabila digunakan untuk bersuci, tiada gunanya. Anak-anakku yang saya hormati dan saya banggakan. Kemudian kami lanjutkan dengan hal-hal yang tentunya kalian sudah tahu, namun saya tinggal melanjutkan kembali atau mengingatkan kalian agar bisa mengingat kembali, karena mungkin selama beberapa hari di rumah sudah nggak membuka bukunya atau kitab-kitabnya sehingga kalian akan lupa. Sedangkan pelajaran harus wajib kita pelajari dan kita gunakan nanti untuk pelaksanaan ujian. Nah, ini tetap harus kita laksanakan, belajar meskipun hanya sebentar, meskipun lama, tetap kita harus belajar. Anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya kami lanjutkan dengan najis dan cara pencuciannya. Najis dan cara pencuciannya. Nah, sekarang apa sih pengertian najis itu? Apa pengertian najis itu? Perkataan najis berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti sesuatu yang kotor atau tidak bersih. Jadi sekali lagi, najis itu adalah bahasa Arab yang mengandung arti sesuatu yang kotor atau tidak bersih. Sedangkan menurut arti syara, ialah sesuatu yang mencegah sahnya sholat. Dalam Al-Quran, istilah najis disebut juga yaitu rijsun,
yang berarti kotoran atau keji. Hal ini dapat kita lihat pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Quran surat Al-Maidah ayat 90, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan mempelajari benda-benda apa saja yang bisa menjadikan najis. Termasuk benda-benda apa yang termasuk harus kita hindari, harus kita ketahui. Kalau kita pegang terjadi najis. Najis, macam-macam najis nanti akan kita jelaskan ke depan. Yang pertama adalah bangkai binatang. Bangkai binatang daratnya, bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya adalah najis. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan atas kamu bangkai. Berarti bangkai itu adalah najis. Dalam arti kita makan. Kalau kita makan tidak dipergunakan, termasuk tidak diperbolehkan, maksud saya, karena diharamkan. Jadi makan bangkai darat dalam arti hewan tersebut adalah banyak mengandung darah sehingga matinya dengan mati yang tidak wajar, artinya tidak disembelih dengan cara agama. Yang kedua yaitu matinya karena mati dengan sendirinya, ya. Sehingga apabila kita makan, apabila kita manfaatkan, ya, untuk konsumsi, itu dinamakan haram, ya, najis pula. Ya. Kemudian darah, semua macam darah termasuk najis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Diharamkan atas kamu bangkai dan daging babi. Jadi daging babi, kemudian kalian makan, ataupun darah sapi ini kalian makan, ini termasuk hal-hal yang tidak diperkenankan, termasuk najis. Kalau kita makan adalah haram. Oleh karena itu, marilah kita hindarkan darah ayam, ya. Kemudian kita alirkan, kita minum, ya. Kemudian darah sapi kita alirkan, darah kambing kita alirkan, kita minum. Hal ini tidak diperkenankan, berarti sudah najis. Kemudian nanah, ya. Nanah itu ya termasuk suatu penyakit. Kalian sudah tahu sendiri,
ada yang pernah bernanah, ada ya mungkin yang tahu nanah itu adalah hasil penyakit dari apa, kalian tahu sendiri. Itu andai kata keluar mengenai pakaian kita, termasuk juga najis, harus kita bersihkan. Andai kata pakaian kita gunakan untuk melaksanakan ibadah. Kemudian yang keempat, muntah. Muntah termasuk najis, karena apabila sedikit maka dimakfu atau dapat dimaafkan. Ya, kalian mungkin naik mobil dalam perjalanan dijemput bapak ibu dari pondok pulang ataupun bepergian rekreasi, muntah. Kalau sedikit ya muntahnya masih dimakfu, masih tidak apa-apa. Tapi kalau sudah terlalu banyak muntahnya, ya ini bisa dikategorikan najis juga. Ya. Jadi muntah termasuk najis karena apabila sedikit maka dimaafkan, apabila banyak ya tidak ada maaf itu ya. Kemudian yang kelima, segala sesuatu yang keluar dari alat atau buang air kecil atau buang air besar, ya BAB atau pipis. Kalian kalau di sekolahan biasanya kan begitu ya. Jadi tengah-tengah pelajaran kadang-kadang keluar, ya tengah-tengah pelajaran mohon izin mau ke toilet, mau ke sungai. Nah, bukan sungai ya, kalau di sini ya toilet itu ya. Nah, kadang-kadang izin semacam itu. Nah, hal tersebut di situ untuk mengeluarkan air kecil atau air besar, ya, BAB atau pipis tersebut. Nah, ini termasuk sesuatu hal yang bisa menjadikan najis apabila mengenai baju kita, mengenai kulit kita. Apabila kita tidak membersihkan, itu nanti terjadilah najis ya. Kemudian yang keenam adalah arak ataupun ya minuman khamr yang sudah dinas oleh Allah. Itu kalau mengenai kulit kita tetap najis, apalagi masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana kita tidak bisa membayangkan ya, satu botol masuk perut kita semuanya, ini najis semuanya, aliran darah dan lain sebagainya. Nah, ini hanya satu tetes mengenai kulit kita saja, termasuk arak ini adalah dikatakan najis. Sesuai kalian dengan firman Allah Quran surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan. Yang artinya sesungguhnya minuman arak, berjudi ya, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Naudzubillah min dzalik. Bagi kita jangan sampai kita mendekat saja, kalau perlu tidak ya menjauhlah. Apalagi kadangkala kita mencoba nyoba sedikit lama kelamaan mencoba kita menjadi bukit lah begitu. Naudzubillah min dzalik. Anak-anakku yang saya banggakan, tentunya kalian sudah menjelang sore, perut kalian sudah keroncongan. Namun saya harus tahu diri, ya mungkin kalian membantu memasak yang cewek-cewek, ya, yang cowok-cowok mungkin memakai ponsel untuk bermain. Ya.
Namun nggak apalah, sedikit lagi saya berikan kesempatan untuk memberikan cara-cara membersihkan benda yang najis. Ya, jadi apa saja cara-cara untuk membersihkan benda yang najis. Ya, apabila najis itu dapat kita lihat seperti kotoran, darah dan sebagaimana dan sebagainya, ya, baik mengenai badan, pakaian atau tempat kita, ya, maka cara membersihkannya ialah menggosok najis itu kemudian menyiram dengan air sekali atau beberapa kali. Jadi kalau kita kena kotoran hewan, kena benda najis seperti nanah tadi atau darah nempel pada kulit kita atau pakaian kita, tentunya harus kita gosok, ya, kita bersihkan dengan air. Kalau satu kali tentunya masih belum mantap, ya, tapi kalau beberapa kali insya Allah bisa lebih mantap lagi, ya. Jadi di sini ada satu kali cukup, tapi ya mantapnya minimal 3 kali lah, ya. Jadi ini membersihkan najis yang terlihat, yang ketok nempel, ya, ketok nempel di badan kita kalau kita akan melaksanakan sholat, ya, tentunya najis yang nempel pada badan kita, sarung kita harus kita siram dengan air. Kemudian yang kedua, apabila najis itu tidak dapat kita lihat, ya, seperti air kencing yang telah kering, maka cara membersihkannya ialah kita menyiramkan najis itu sekali atau beberapa kali. Apabila mengenai badan atau pakaian kita, sedangkan kita mengetahui secara pasti apakah mengenai badan atau pakaian, maka caranya dengan mandi atau membasuh pakaian yang terkena najis itu. Ya, maksudnya begini. Jadi kadangkala kita ini jalan-jalan, ya, kemudian lewat di bawahnya pohon. Tiba-tiba ada di atas kita tidak amit, tidak sopan, seperti burung tiba-tiba kencing dari atas, kemudian mengeluarkan kotoran dari atas, tiba-tiba mengenai pakaian kita. Nah, hal yang seperti inilah kita harus membersihkan karena itu sifatnya juga najis, harus kita bersihkan. Ya, caranya tadi harus kita bersihkan yang terkena najis tersebut, apakah kulit kita, apakah pakaian kita. Nah, inilah, jadi apabila najis itu dapat kita lihat, ya, dapat kita lihat seperti air kencing ataupun yang saya gambarkan tadi. Kemudian yang ketiga, apabila barang yang terkena najis itu barang cair, ya, barang cair selain air, ya, bila dalam keadaan kental maka kita membuang sebagian. Ya, begini. Contohnya kita membuat minuman, ya. Membuat minuman. Tiba-tiba adik kita pipis, ya, ataupun lah gambaran yang lain terkena tetesan air kencing ataupun tetesan hal-hal yang yang najis lah, ya, seperti kotoran atau air kencing dan lain sebagainya, artinya kotoran-kotoran hewan. Ya, kalau cair tentunya harus kita buang, ya. Kalau minuman tadi harus kita buang semuanya karena sudah larut di dalam air tersebut. Namun kalau bendanya itu adalah benda yang sifatnya kental, misalnya jeli lah, jeli ketetesan kotoran hewan sedikit lah begitu, ya. Nah, jeli tersebut sifatnya enggak cair namun kental. Nah, di situ kita ambil sebagian jelinya saja, yang lainnya bisa kita makan, bukan najis lagi lah. Jadi yang najis yang terkena daripada
yang terkena daripada kotoran hewan tadi atau benda-benda najis tadi. Nah, itulah caranya. Hal yang kental dan yang cair tentunya harus kita bedakan. Kemudian yang keempat, membersihkan tanah yang kena najis ya, atau lantai lah ya. Sekarang rumah kita rata-rata bukan tanah tapi rumah kita adalah lantai dari keramik, dari batu dan lain sebagainya ya, atau cor ya. Ini cara membersihkannya ialah dengan ya, menuangkan air di atas tanah itu atau menyiramkan lah ya. Dan jadi kadang-kadang kita punya anak kecil ya, di situ tiba-tiba nggak memakai pampers ya, lalu tiba-tiba langsung ya pipis ya. Kemudian di lantai kita, agar kita nanti menginjak ya, berkali-kali tidak merasa ini najis atau tidak, lebih baik adalah kita bersihkan, kita siram ya, kita siram di atasnya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima, apabila benda yang terkena najis itu berupa benda yang keras dan mengkilat seperti ya cermin atau pedang ya. Jadi pedang dalam arti ya pedang kalau untuk atau pisau lah ya. Ini akan kita gunakan untuk memotong memotong hewan ya, memotong hewan untuk dikonsumsi. Nah ini maka cara membersihkannya cukup dengan menggosokkan benda tersebut ya. Jadi menggosokkan benda tersebut dan dibasahi dengan air atau dialiri dengan air. Hal ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan yang terakhir sekali, ini enggak saya uraikan yang terlalu banyak karena tentunya kalian sudah paham semuanya ya, yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru di MTS Mafatihul Huda. Insya Allah kalian bisa buka pelajaran lagi ya. Dan itulah yang perlu kami sampaikan. Jadi yang terakhir saja, jadi ada macam-macam najis, ada najis mughalladzah ya, sifatnya sangat berat ya. Ada najis mutawasitoh ya, najis pertengahan ya, najis tengah-tengah. Kemudian yang ketiga ada najis mukhaffafah. Itu saja yang perlu kami sampaikan, dan kalian nanti bisa membuka kembali untuk mendalami apa yang saya sampaikan ini. Kemudian ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kekeliruan semata-mata adalah dari hati kami sendiri, dari pribadi kami sendiri. Ada benarnya adalah semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya untuk kita bersama-sama. Dan akhirnya selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan amal kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, tetap stay tune di YouTube channel Mafa Multimedia Entertain, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video dari kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Mafatihul Huda. Yes.